salah satu yang mendorong aku pengen jadi artis itu salah satunya Mbak Is. Ih, merinding. Dia umurnya segini, yang antri denger-denger, yang antri itu udah kayak lagi orang mau vaksin di GBK. Boleh santai aja nggak sih, wah? Langsung kalah. Ini bener gak sih rumahnya Mbak Is? Masuk tuh. Bener rumahnya Mbak Is? Oh iya. Menang. Assalamualaikum. Ya ampun. Assalamualaikum. Apa kabar sih, Bu? Aduh, senengnya kok tumben banget. Iya, lagi pengen main aja lah. Ceritanya lagi olahraga. Iya. Kalau sore olahraga, sehat banget hidupnya. Harus udah genderang ini gendut. Oh ya Allah, genderang apa sih akikuk, apalagi indangdut ya kan? Ya Allah, Mbak jadi gimana olahraga? Enggak, nanti. Kita Nanti dong. rumahnya enak banget sih, Bu. Ya, Udah lama nih tinggal di sini. Ya, pastilah. Oh, alah. Kuno tapi rindang, Bo. Endang lah di sini mah. Bu, seru. Ternyata kita rumahnya deket ya. Deket banget ya? Deket banget. 5-10 menit lah ke sini. Ya. Cipete kan? Kolam renang dipakai nggak? Kagak. Semua orang yang punya kolam renang nggak pernah pakai kolam renangnya. Kenapa ya? Cuman buat pajangan. Emberan, nggak tahu ya. Berenang lah, Bu. Anak-anak juga mungkin bosen ya. Iya, Terus Kak, anak Bu Is kan udah gede. Iya. Ada yang satu kelas sama si Salsa, Kak? iya, Omar ya? Ajis, siapa sih? Kalau dipanggil Ajis sih di rumah, Omar. Apalagi dia. Udah males. Aku juga sama sih. Kalau renang dipakainya seminggu sekali kalau ponakan datang. Emberan. Pasti kalau anak-anak tuh suka, kalau anak-anak kecil. Ember. Ya. Jadi Mbak Is di sini anak-anak yang ada di sini siapa? Itu gue berasa ngeliat muka gue loh di situ. Ada lukisan itu sama tuh. Ya, kita berasa kayak ngeliat muka gue. Padahal Sule kan dulu kan ingat sih ya. Iya. Apa ya? Acara pas mantep. Iya kan. Sini. Happy people. Aduh, surprise banget sih kedatangan penyanyi kondang. Apaan sih, Mbak? Tahu nggak sih? Soalnya aku tuh kan selalu tahu dari dulu Mbak Is tinggal di Pondok Indah. Tapi kan aku nggak pernah datang ke rumahnya. Dan asal Happy people asal tahu ya, aku tuh sangat mengidolakan dia dulu. Beneran ini asli. Kenapa salah satu yang mendorong aku pengen jadi artis itu salah satunya Mbak Is. Ih, merinding. Beneran. Semua lagu-lagunya Mbak Is tuh aku tahu. Beneran. Masihkah kau ingat saya? Itu gue tahu. Jadi kalau anak-anak latihan aku suka ikut tuh nyanyi-nyanyi. Tapi mah taunya lagu lama. Gitu. Salah satunya lagu-lagunya Mbak Is. Aku tuh suka banget. Denger-denger dulu kan malah mulainya pop. Mah penyanyi pop, penyanyi rock, penyanyi dangdut tuh ini terpaksa sebenarnya awalnya. Oh gitu. Iya. Jadi karena pada saat aku lagi mau masuk ke rekaman, pop itu lagi turun. Terus? Udah lewat tuh zamannya Mbak Is apa tuh udah lewat. Zaman itu lagi zamannya dangdut, Mega Mustika, apa Mary Andani, apalah segala macam. Udah akhirnya produsernya nawarin ke aku, Is nyanyi lagu dangdut aja. Hah? Nyanyi lagu dangdut? Aku yang bingung kan, karena kan nggak pernah. Tapi dengerin lagu dangdut pasti kita semua pernah lah. Apalagi kan aku kan orang canggih banget, cengko kan susah. Nggak bisa. Awalnya tuh Mbak, aku album pertama, album kedua tuh yang dangdut itu cuma musiknya doang. Aku nyanyinya biasa. Tapi belajar. Lama-lama album pertama aku cuman dengerin, nyanyinya cuman di malam perkawinan kita, ada gendangnya sama sulingnya. Tapi begitu udah album kesini aku belajar, aku keriting. Tapi kan di depannya aja di malam, udah gitu. Iya kan? tapi kan tetap aja beda. Kalau zaman sekarang kan nyanyi udah di malam, udah gitu. Karena belajar. Tapi kakak aku meyakinkannya gini, Is, udah terima aja ini apa namanya ajakan rekaman nyanyi dangdut. Karena dia bilang kamu itu kan bisa ngaji Qori'ah. Sebenarnya basicnya hampir sama karena kakakku yang pertama ini seneng banget dangdut.
Jadi dia bilang sebenarnya basicnya sama, agak dicengkok-cengkokin kayak lu lagi ngaji aja gitu. Jadi aku ngeberaniin diri, oke, gitu. Dan ternyata alhamdulillah album kedua kalau nggak salah langsung jadi naik. Dan tahu nggak, aku tuh gini, ketika kamu kan booming dong, aku udah mulai turun kan, karena ya nikah, pasti itu pasti zaman akan begitu, siapapun itu ya kan, berputar. Terus aku bilang, ya ampun, ini ada yang namanya Iis, Dahlia, cantik, dangdut, terkenal. Cukup bangga loh, maksudnya ternyata nama Iis walaupun pasaran ada bangga-bangganya gitu maksudnya. Nama Iis tuh kalau di Jawa Barat kan banyak banget pasaran banget, gitu. Sunda gitu kan. Jadi terus apalagi kalau kita acara waktu pernah sama-sama kan Indosiar. Gitu si Maria bilang, Iis, dua-duanya kita nih ngobrol. Jadi Isda. Akhirnya aku sekarang orang-orang panggil aku Isda gitu. Ya kan kalau aku Iis gitu kan. Aduh, terus nama kamu tuh kan sebenarnya panjang juga kan? Nama aku tuh bukan Iis Dahli, namanya belakangnya bukan Dahlia. Dulu nama asli aku tuh Lailia. Tapi produser aku tuh nggak pernah bisa nyebut Lailia. Jadi dia bilang nama kamu susah gitu. Nah ini kayaknya bakso datang nih. Tunggu dulu, kan orangnya dua. Kenapa Mbak itu? Belum. Tunggu tanggal mainnya. Ini adalah kedatangan pertama si bakso kampung itu. Emberan. Terus akhirnya karena dia bilang nama kamu susah disebutinnya, digantilah nama Dahlia, lebih gampang kata dia. Aku kan juga. Jadi kan nama, kalau Mbak Is nama asli nih Kuspuji Istiningdia. Panjang banget kan? Nggak ada iisnya. Isnya Is. Istiningdia. Tapi karena kan Kuspuji itu semua, karena mami keturunan Kesultanan Kanoman. Semua dari. Jadi kalau Kesultanan kan pasti jadi kus kalau semua. Kesultanan Cirebon itu ada kus. Iya. Pakai kus. Kakek aku Kusuma Brata gitu-gitu kan. Jadi mami waktu aku mau sekolah di luar kan panjang banget, nggak ada nama family name. Jadi aku gimana ya cara itu waktu mau keluar negeri. Jadi papi bilang ya udah Istiningdia Sugianto ada family name. Begitu mau nyanyi lebih kayaknya kurang komersil bilangnya. Produser aku bilang nih mestinya yang simple aja. Terus Sugianto nama family kan, nama papi. Ya udah, jadi akhirnya pakai itu deh. Semua deh, Nani, Mbak Yayu, semua ya akhirnya kan, ya. Dan Mbak Is tuh cewek-cewek semua ya? Cewek-cewek, cowok-cowok. Cowoknya ada berapa? Semua berapa sih? Semua 8. Hah? Iya. 8, tapi yang cowok tuh kecil-kecil semua di bawah. Jadi cewek-cewek baru cowok-cowok. Tapi gitu. ternyata yang berkecimpung di dunia keartisan ada 2 kan? Sebenarnya Mbak Yayu juga Mbak kan? Yayu kan? Mbak Yayu, Mbak Nani juga kan? Oh iya, Mbak Nani. Iya, Mbak Nani juga. Yayu kan terus menikah sama karena menikah sama Mas Edit, jadi udah, lebih ini. Berhenti deh gitu. Nani juga ke Palembang, ngikutin suami kan. Jadi udahlah tinggal aku sendirilah di Jakarta. Tapi emang kalau yang booming banget tuh Mbak Is zamannya dulu tuh siapa Mbak Christine Panjaitan, Rita Butar-Butar, zamannya. Tapi Nia Daniati. Tapi Sugianto tuh gue tuh pokoknya inget aja. Gitu ya. Lagu itu favorit gue mah. Masihkah kau ingat saya? Gampang sih ya. Ya kan? Tapi zaman itu, Mbak, aku makan ya, langsung makan aja gue mau bodoh. Jadi zaman itu, zamannya Om Rinto, tapi emang lagunya lagi endul-endul banget, ya kan? Siapa sih? Mbak Christine juga terkenal, Bu Gereja Tua, gimana deh? Christine Panjaitan sih banyak banget. Katakan sejujurnya. Itu terus dia banyak banget juga. Kalau Bang Rita tuh ngasih lagu sama penyanyi pasti aja meledak zaman ya itu. Zaman itu. Tapi ya Mbak Is tuh dari dulu sampai sekarang nggak berubah loh.
Aduh, alhamdulillah. Sumpah minum jamu. Tetap dirawat dong, tetap dirawat ya. Kita rajin laser. Emang tuh happy people tuh, perempuan tuh ya. Jangan mau cantik tapi males treatment. Harus itu ya kan? mah. Jadi ngapain aja? Mbak Is tuh awet begini tuh ngapain aja? Gak mungkin deh kita nggak ngerawat, pasti ngerawat ya. Ngerawatnya lahir batin, lahirnya itu ya itu, ya kan? Batin Bu, kalau kesel. Kalau kesel bekerut nih, pasti, kan? Ya kan? Jadi kita ya kalau ada apa-apa ambil yang cari celah, cari celah positifnya untuk, aja, ya, happy, gitu. bikin happy ya, happy terus ya. Mbak Is anak berapa? 3. Jadi tadi si Dede tuh yang paling kecil? Si Bontot. Omar nomor 2? Omar nomor 2. Kebetulan anak kita satu sekolah ya dulu ya. Jadi kata kakak Salsa, dulu kalau Omar nggak masuk, aku kan suka ini, soalnya kan di grup kan, Bu Iis gitu kan, anaknya nggak masuk, ada grup kelas kan. Kakak, kamu kemana? Bukan Iis gue ya, kata dia, Iis maknya Omar katanya. Terus ada ini juga dia kalau dia sama Omar mungkin nggak main ya, kayak dia lebih main sama anaknya Mas Eki Sukarno. Oh iya tahu. Siapa tuh namanya yang Mbak sekarang Aya. di sekarang di Bali. Bali. Gitu. Terus kamu tuh kan udah nyanyi gitu. Terus aku main sinetron bareng. Jadi pertama kali Laguku Bumi aku main sinetron. Jadi barengan tuh main sinetron juga, ini juga gitu. Kamu tapi kan pinter blending sih ya. Jadi Gemini. Oh, jadi kamu tuh abis itu kemana kan aja? Bisa enggak, terus kamu bisa abis itu nge-host. Ya kan? Nge-host, sekarang sibuk banget nge-host. Ya kan? Intinya mah butuh dutrek, Mbak. Intinya butuh cuan. Gitu. Yang penting cuan ya, Nek. Gitu. Yang penting halal lah. Ya, maksudnya gini, kalau aku kalau ada kesempatannya kenapa nggak diambil dan kita bisa. Beneran, ya kan Mbak? Gitu. Kalaupun kita nggak bisa pun aku banyak belajar dari, walaupun maksudnya juniorku mungkin jauh banget gitu, tapi ya kalau memang itu bukan bidang aku belajar sama mereka. Kayak nge-host, begitu aku pertama kali nge-host gitu, ada Uya, ada siapa terus dulu di Indosiar kan juga, karena kita waktunya kan, kalau waktu di Indosiar kan acara tuh lama banget tuh. Jadi kita tuh semua dikasih kebebasan. Jadi kayaknya semua orang jadi host. Bener gak sih? Kalau di Indosiar kan kayak semua orang jadi host gitu. Host tuh bukan hanya host yang di atas panggung yang ngelit acara, tapi kita semua kayak ngerasa harus menjadi host karena acaranya kan begitu panjang. Ketika cuman ditanya, "Juri gimana penilaiannya?" Kayaknya nggak seru gitu kan. Tapi kan ketika ada celah kita masuk mungkin karena itu dari situ. Tapi akhirnya lama-lama terus aku ditawarin acara, aku awalnya nolak. Aku tuh nge-host itu nolak 2 tahun. Aku post dulu, gue ngapain? Terus acara gosip, aduh gosip, nggak bisa, gini nggak enak sama temen gitu kan. Ya kan semua temen. Masa kita nanti mau ngomongin temen, mau mancing temen apa kan? Tapi terus akhirnya dengan berjalannya waktu, mereka kasih kesempatan, dia bilang, yaudah pokoknya ala lu aja. Nge-host ala lu aja gitu, lu enaknya kayak gimana terserah. Terus aku bilang sama produsernya, tapi tolong ya aku dibantu, lu ada di situ, lu jangan di atas, karena aku takut salah, aku bilang gitu. Tapi the problem is, itu mah gila deh. Pertama kali gue nge-host, hari pertama Uya sama Billy telat, Mbak, bayangin loh. Aduh, sendiri dong. Ngebuka kan sementara live kan. Gue langsung gini, aduh Uya, gue gimana? Tapi untungnya kan gue orangnya kan gak mati gaya ya. Udah cuma gini, hai selamat pagi, gitu-gitu ngomongin ono. Udah sambil berjalan mereka datang berapa menit kemudian. Tapi kan deg-degannya gila, hari pertama kayak dipelonco gitu gue. Kayak dipelonco gitu, tapi ya berdasarkan pengalaman kita ya kan, ya udah jalanin aja. Tapi alhamdulillah sekarang tuh banyak, ada beberapa lah acara yang aku nge-host gitu. Beruntung banget karena apa, pas pandemi gini ya nggak orang lagi pada nggak ada kerjaan, ya ada acara TV. Aku sih kebantu banget Mbak Is. Iya kan? Sumpah gue mak tadinya ya, Eko kan punya utang rumah, baru KPR, bayangin. Beneran itu? Beneran, baru KPR berjalan 1 tahun pandemi. Terus? Dan tapi kan misua ala suka merendahkan diri. Tapi kan enggak beneran.
Mbak, kita itu kan bukan orang kaya, kita tuh emang bener-bener yang waktu ngambil rumah tuh kita bilang gini, oke KPR bagi 2 ya, lu nyumbang segini, gue nyumbang segini. Segitunya? Emang segitunya. Ya kita kan memang, ya itulah, kita kan memang hidupnya sederhana, cuman kan pengen pengen membahagiakan keluarga gitu ya kan. Kan aku kan orang Indramayu yang seneng ngeriung. Kalau aku tuh seneng ngeriung Mbak, jadi kalau Sabtu Minggu adik-adikku nginep di rumah, ponakan-ponakan ngumpul. Dulu rumah kecil aja ngumpul, kita tidur di mana aja, tapi ngumpul aku seneng. Makan bareng, jalan-jalan, nge-mall, nonton, pergi kemana, ke Bandung. Tahun baruan, bisa 1 floor. Bayangin, ya orang 25-an orang. Tapi seru banget. Tapi seru, keluarga aku tuh emang karena akunya tuh, aku belajar dari almarhum papi. Jadi dulu tuh kita kalau libur sekolah, aku disuruh nginep ke rumah bude, ke rumah bibi gitu. Biar apa? Biar kenal sama sepupu-sepupu gitu. Kamu tuh satu keluarga berapa? Aku 6 orang. 6 orang. Kamu nomor Kakak berapa? udah meninggal 1. Aku nomor 3. Aku nomor 3, aku punya adik 3. Pasti paling cantik? Enggak juga. Mukanya keluarga kita gini-gini. Semua? Apa sih? Tirus-tirus, mancung-mancung gitu. Kan kalau orang Indramayu Cirebon bukannya ada yang Arab, ya kan, ada Cina, ada apa gitu-gitu. Gak tau, kayaknya emak gue seneng nyanyi India, jadi agak mancung-mancung. Tapi kalau mata Cina, sipit kan. Mamiku juga gitu. Iya. Apa maksud kita kulitnya juga gitu ya, kuning-kuning ya, kuning-kuning gitu. Langsat, ya kan. Kita kan bukan yang belak-ketak enggak. Iya. GR boleh dong. Ya. Gitu. Jadi seru aja Mbak. Nah itu tuh aku yang pas masa pandemi itu aku ketolong sama acara TV. Waktu awal-awal kan TV nggak ada, ya Allah TV nggak ada, gimana ya gitu. Terus bisa direstruktur, istilahnya tuh kalau KPR tuh direstruktur. Tapi terus aku bilang sama suamiku, Bismillah dulu deh Pak, kalau 4 bulan ke depan sih masih aman Insya Allah gitu. Terus nggak sampai direstruktur, alhamdulillah ini udah 1 tahun lah, Bismillah lah. Iya. Kita mah ini aja Emang berapa tahun KPR-nya? 5 tahun. Aduh ntar lagi deh selesai Bo. Kalau Bu Isma udah dari dulu nggak pernah susah. Kalau aku tuh bener-bener aku tuh bener-bener dari Indramayu pengen jadi penyanyi, sekolah SMP di Bandung karena pengen jadi penyanyi. Tapi papa mama ikut? Nggak, sendiri? Ngekos. SMP tuh aku 12 tahun tuh aku udah ngekos. Merinding gua, beneran. Kayak cerita-cerita itu. Beneran, sinetron kan. Terus 2 tahun di Bandung, terus aku ngerasa gini, aku kan pengen jadi penyanyi, kenapa cuman festival-festival doang? Kalau festival kan nggak bisa kedengeran di radio. Dulu kan aku kalau pulang sekolah dengerin lagu Mbak Is tuh di radio, gitu-gitu kan. Menghayal jadi penyanyi gitu. Ini mah cuman festival-festival doang, kapan gue ada di TV gitu kan. Akhirnya kakak aku yang pertama emang udah tinggal di Jakarta. Cuman almarhum papi itu dulu nggak ngasih kita langsung ke Jakarta, karena kan bayangin Mbak, dari kota kecil kalau langsung ke Jakarta takutnya kaget, kata papi gitu. Jadi kamu ke Bandung dulu aja deh, ke ibu kota provinsi. Tapi kan justru sebenarnya ke Bandung tuh nggak ada saudara. Jadi aku ngekos di rumah, alhamdulillahnya ya ada guru SD ku yang orang Bandung. Jadi aku ngekosnya tuh di ibunya Pak guruku ini. Udah almarhum juga gurunya. Jadi aku tinggal di situ. Terus karena di sana di Bandung juga merasa nggak berkembang ke Jakarta deh. Kelas 2, semester 2 aku pindah sini. Dan nggak jadi apa-apa juga. Masih sekolah kan. Akhirnya aku kalau hari Minggu tuh aku datang ke Ancol. Aku minta nyumbang nyanyi gitu-gitu loh. Aku ditemenin siapa? Kakakku. Nyumbang nyanyi, terus akhirnya aku nyanyi. Setiap hari Minggu aku nyanyi di Ancol, waktu itu SMP kelas 2. Nyanyi ditemenin kakak. Nyanyi hari Minggu di. Jadi kamu berjuang tuh berapa tahun tuh ya? Sampai kamu lama. Aku sampai udah pulang dulu. Aku ngerasa bahwa gue frustasi, pengen banget jadi artis kan. Jadi karena nggak jadi terus aku SMA tuh sempat pulang. SMA kelas 1 aku ngerasa gue pulang aja deh, tapi terus ada anggota DPR kalau nggak salah waktu itu, kan bapakku kepala desa. Ada main ke rumah,
Terus aku nyuguhin ini, terus dia bilangin, Pakku anaknya cantik gitu Cil. Oh iya, dia kemarin sekolah di Jakarta, tapi dia lagi pulang dulu nih katanya. Pengen jadi penyanyi, tapi kesian gak jadi penyanyi. Ke Jakarta aja, saya punya teman di TVRI gitu. Nah itu yang nemenin akhirnya. Itu akhirnya dari situ, Mas Rudianto kakakku yang akhirnya jadi kakak ipar. Jadi dia suaminya Mbak Elsie, nikah sama kakakku. Lucunya. Gitu. Terus kan yang kita tuh sama-sama pernah menikah 2 kali kan. Tapi aku envy you deh. Kenapa? Dia, you berhasil, Bo. Kenapa Mbak Is? Iya. Mbak Is kan, Mbak Is emang dasarnya Mbak Is males. Banyak banget, nih ya umurnya segini yang antri, denger yang antri itu udah kayak lagi orang mau vaksin di GBK. Enggak deh, enggak. I envy you deh, maksudnya dia itu sukses banget rumah tangganya. Amin. Aku kan ngikutin gitu ya. Gimana kamu berjuang ya dari ya kita tahu dari rumah tangga bagaimana. Ember. Kasih tahu dong gimana tipsnya. Nggak ada tips sebenarnya sih. Lebih kepada aku beruntung banget ketemu orang yang secara ngomong aja nih beda banget sama gue. Gue kan orangnya dia tuh yang iya mah gitu. Jadi memang kan katanya orang tapi dia lebih berumah tua dong dari ya sama lah, cuman beda setahun, dia lebih tua di atas aku setahun. Jadi tuh kan orang bilang kalau rumah tangga itu saling melengkapi. Emang bener-bener begitu, si Mas tuh orangnya gitu, nurut banget gitu, dan dia tuh pokoknya gue ini iya, gue itu iya, dan akhirnya tapi aku belajar dari pengalaman kan, maksudnya udah deh yang penting gini loh Mbak, mau nikah sama siapapun itu akan ada perbedaan, ya kan? Dan yang paling nggak enak itu adaptasi. Proses adaptasi itu nggak enak banget, ya kan? Mengenal, berantem banyak berantem, itu banyak berantem tuh kalau awal-awal ya kan? Karena kan kita adaptasi, oh ternyata dia begini. Alhamdulillah sekarang udah 20 tahun, kita tuh udah mengerti. Oke, gue mau menerima semua kekurangan lo. Kalau kelebihan mah udah mah gampang. Ya? Iya, jadi sekarang tuh udah kalau awal-awal mah gini. Duduk, gue mau ngomong, sering banget tuh. Sering banget kayak gitu. Kamu yang gituin? Aku yang gitu. Karena kan aku tuh tipikal nggak mau selesai deh, nggak mau bertele-tele. Gue maunya cepet kelar gitu. Kalau ada permasalahan, duduk aku mau ini. Dan kan kabar-kabarnya kalau pilot kan banyak begini, banyak begitu. Tapi terus akhirnya dia juga ngomong, dimanapun sektor kita bekerja, kalau kita mau nggak bener aja. Gue pilot, sering pergi keluar, kerja sama cewek-cewek, tidur di hotel, nginep, ya kan. Lu juga sama artis, fans lu banyak gitu. Iya. Tapi akhirnya ya gue pikir bener juga ya iya kan, mau ngapain. Terus udahlah akhirnya pada tahap yang iyalah mau ngapain lah, ntar capek adaptasi lagi ini iya, lagi. Pasti dia pernah cemburu juga. Pasti. Kamu juga pernah cemburu juga. Iya, sama. Ya kan? Dia mah sering dulu kalau umpamanya mergokin handphone aku apa, orangnya di WhatsApp loh. Ada yang begitunya. Kalau mau ngomong sama gue aja jangan lewat bini gue gitu. Kalau mau ngomong sama bini gue lewat gue. Itu sering banget tuh di chat begitu orang-orang. Tapi emang kalau sekarang Mbak Is sekarang udah nikah lagi belum? Belum. Udah berapa tahun? Udah 9 tahun. 9 tahun? Emang enak sendirian? Gak enak. Gue mah gak enak loh sendirian. Jadi gak enak. Apa tuh? Kepengen dong, idealnya kan memang perempuan tuh harus dilindungi, harus dilindungi, karena ini kayak masuk ke hutan, Bo. Masuk ke hutan, ada ular, ya kan? Ada harimau, gitu kan. Kenapa sih nggak mau ini lagi? Dari sekian banyak yang ngantri itu? Aduh, pasti ada persoalannya ya. Aku nggak mau lakor. Aku nggak mau lakor. Dan kebanyakan seumuran aku ini udah pada punya keluarga. Jadi masalahnya itu gitu loh. Terus pernah dapet juga yang duda nggak cocok sama anak-anak, kan nggak mungkin. Kalau anak udah gede ini ya, bukannya anak udah gede apa katanya mama? Enggak. Aku lihat juga dia blendingnya gimana sama anak gitu. Yang anak Mbak Is udah mantu belum sih? Belum. Deket sama seseorang nggak cocok gitu kan, ya udah nggak jadi kan. Jadi pikir udah deh nggak mau ngarep-ngarep lagi. Sekarang yang penting berbahagia itu nggak usah sama pasangan gitu loh ya. Banyak ini, Mbak Is ini nggak sih kayak aku nggak sih, kalau aku kan
orang yang nggak bisa kesepian juga. Sama, aku juga. Tapi gue tuh orangnya seneng ngumpulin orang. Jadi rumah aku mah mabes. Semua saudara suruh datang gitu ya? Teman. Oh temen. Kalau kata lagi gue gini, sekarang nambah lagi ada penangkaran bencong. Kena ngobrol. Jadi seneng kan anak-anak rambut aku, wardrobe apa gitu kan. Kan lucu-lucu ya mereka tuh ya gitu kan, WWI gitu. Aku punya perkumpulan namanya WWI. Apa tuh singkatannya? Waria-waria Isda. Perlu juga ya hiburan ya. Jadi lucu gitu, lucu. Tapi aku selalu bilang gini, aku mau kamu tapi hidupmu sehat. Ya kan? Jadi kalau Sabtu Minggu tuh udah dia bilang gini, kita tuh ya sekarang nggak usah nggak mikirin pacar ya Nek, karena apa, Sabtu Minggu udah di rumah Mama Isda, jadi ya udah ketawa-tawa aja, nonton TV, nonton Netflix, nonton film, apalah segala macam. Tapi makan. suami welcome soalnya. Ya, dia orangnya yang, kalau si Mas tuh tipikal orang yang gini, suka lu apa silakan, yang penting nggak negatif. Tapi Isda gitu juga nggak? Maksudnya suka lu apa, monggo gitu? Iya. Gitu juga kan? Aku mah Mbak, dia tuh orang yang family man asli. Gue tuh bosan ngeliat dia. Masa? Jadi karena dia gini, ritme hidupnya tuh ya, kerja, terbang, pulang sama kita. Kalau aku kerja, aku kan nggak enak ya. Aku kan yang pergi-pergi mulu, Wak. Ke syuting sampai pagi deh. Pak pergi ya gitu. Dia di rumah. Aku bilang gini, Pak, kamu pergi sama temen-temenmu. Maksudnya kan me time itu butuh loh buat untuk satu. Itu tuh aku tuh sekarang rumah tanggaku udah di masa yang kayak gitu, Mbak. Aku bilang karena bahagia, menurut dia bahagianya dia tuh ketika sama aku, sama anak-anak, sama keluarga. Jadi kalau nggak ngumpul sama keluargaku, yang ngumpul sama keluarganya dia, pokoknya ganti-gantian aja. Nanti kalau nggak kita keluarga besar kumpul gitu. Aku bilang enggak, beda. Me time itu beda. Aku ketawaku ketika sama keluarga, sama ketawaku ketika sama teman beda. Ya kan? Jadi pergi deh, aku bilang gitu. Terus dia mulai naik motor gede. Sama teman-temannya? Sama teman-temannya ya, touring apa nih? Touring, yang penting selamat. Aku bilang gitu, kalau lagi musim hujan diusahakan nggak usah gini. Tapi terus, kontak terus dong, kasih tahu gitu. Tapi terus aku tanya kan, terus ada satu masa yang kita habis pergi, kan kita setahun, kita kan dapat jatah tiket lah namanya di airlines kan. Jadi kan dapat jatah tiket. Udah kita pakai tuh, biasanya dulu tuh kita pakai setahun itu satu buat umroh, satu buat jalan-jalan. Jadi ibadah buat akhirat, yang satu buat duniawi gitu, senang-senang. Udah tuh kita pilih perjalanan ke negara-negara mana yang anak-anak pilih gitu, kemana yang anak-anak belum pernah. Terus aku tanya sama dia, gimana kemarin touring? Enakan mana, pergi sama kita ke UK kemarin atau touring? Pergi sama mama sama anak-anak enak, tapi yang ini lebih enak. Aku malah seneng. Oh iya? Aku senang, maksudnya, nah gitu tuh. Jadi lu temuin dunia lu yang lain gitu, selain family. Karena kan rumah tangga tuh ada bosennya. Maksudnya yang penting kan kita tidak mengkhianati. Iya. Ya kan? Gitu. Lu pergi sama teman-teman, aku juga. Jadi suamiku juga kalau umpamanya aku pergi sama teman-temanku, hanya pergi ke umpamanya ke Korea berapa hari, ke Singapura atau ke Hong Kong, boleh ya. Iya. Dan kamu tuh sorry nih ya, lebih sensitif nggak apa-apa, tapi itu perlu buat pelajaran buat anak-anak yang baru mau menikah. Jadi keuangan itu sebenarnya lebih baik disatuin, maksudnya penghasilannya Isda sama penghasilan suami satuin dan kita rembukan. Kan? Ini buat ini buat ini. Aku setuju yang kayak gitu. Ya. Kalau aku sih lebih gini, kalau suami kan memang kalau di airlines itu gaji harus transfer ke istri. Oh gitu? Semuanya 100%. Terus? Tapi kan dia ada uang terbang, ada uang ngajar. Kan dia sekarang instruktur juga gitu. Jadi ada bukan cuma dari gaji pokok gitu kan. Ya udah dia dari situ. Tapi kan aku juga penghasilanku ada. Tapi kan umpamanya ya itu tadi, kayak aku tuh kemarin beli rumah di daerah Cilandak gitu. Awal-awal kita pindah dari Cibubur waktu udah nikah, kan pertama nikah Cibubur, terus kita move ke Cilandak. Utang 10 tahun. Begitu rumahnya udah kelar, kita udah mulai mikir, makanya beli rumah lagi kan. Udah kelar nih. Enggak dijual, belum laku, beli ya.
kita pindah yuk, kita udah selesai nih. Maksudnya kalau mau berinvestasi pun kita udah punya investasi gitu. Karena kita masih ngerasa kita masih bisa lah bekerja gitu. Ya udah, karena kita memang penghasilannya bukan pengusaha yang tiba-tiba dapat project sekian miliar apa gitu kan. Ya udah kerja terus disisihin alhamdulillah bisa beli rumah yang sekarang gitu. Kita udah punya rumah di Bali juga, punya rumah di Indramayu. Jadi tuh yang kalau mau pulang ke rumah Indramayu ada rumah buat kumpul-kumpul. Kalau mau ke Bali ada rumah gitu-gitu. Jadi ya tapi itu tadi nyicil ya karena kita kemampuannya di situ ya udahlah. Itulah ya kan, nikmatin aja. Nikmatin. Itulah kebahagiaan menurut aku. Envy you. Bais juga bisa, Bais tuh bisa, cuman Bais milih-milih aja. Nggak menemukan orang yang cocok ya. Iya sih. Nggak ada Mbak orang yang cocok tuh. Nggak ada. Ya. Kita harus nyocok-nyocokin. Dia Allah, sama laki gue sekarang lu pikir udah 20 tahun ya nggak cocok juga, cuman ya udah. Udah pada tiba saatnya tuh yang menerima kekurangan. Udah. Nggak ada yang cocok. Nggak ada. Beneran. Itu aku pernah nonton kamu di TV juga bilang begitu. Jadi segala kekurangan memang harus kita telan, menerima kekurangan. Kalau kelebihan mah udah nggak usah dipikirin, pasti bagus kan. Kelebihan duit bagus. Kelebihan sikap yang bagaimana? Dan aku ingat banget aku nonton kamu yang acara yang sama Deddy Kobusir yang kamu bilang gini, aku mah cantik, enggak pede. Enggak, dia yang rugi kalau ninggalin gue. Yes. Senang banget cewek begitu. Emang. Maksudnya ya kita harus begitu. Harus percaya diri Mbak. Jadi aku selalu bilang sama dia. Banyak sih cewek-cewek yang cantik, yang muda, tapi belum tentu sehebat gue. Ya kan, lu tinggalin gue bisa hidup, nggak pernah ribet sama lu, nggak pernah bilang, "Pa, beliin tas Hermes dong." Kalau mau pernah, kita mah sendiri, iya kan, sendiri, ya kan, belalang, ya kan. Nah, beliin anak Pa, beliin ini dong, diamond dong, nggak ada begitu. Aku bilang, pokoknya lu punya berapa sih nih, gue terima dan gue syukurin, gitu. Dan aku nggak pernah ngerasa bahwa Iya kan? Iya, sebenarnya mah intinya mah kan sama kita kan ya Mbak. Cuman memang Mbak Is lagi ada cobaan aja waktu itu. Mbak Is nggak nggak kuat. Benar. Nggak, jadi pada saat itu tuh kalau orang pisah yang salah dua-duanya. Berakhir gitu. Aku tuh lihat kamu juga langsing banget. Enggak lagi. Eke lagi genderang, Bo. Nggak mungkin. Di diet nggak? Enggak. Sama sekali. Ya Allah dibilangin. Aku tuh Mbak Is ya. Makan. Tidurnya sampai pagi. Aku orang bangun siang karena udah nggak ada kegiatan pagi yang si Mas kerja sekarang udah pergi kerja aja. Dia bukan tipe orang yang harus sarapan, dia nggak mau sarapan, bukan orang tipe itu. Jadi kalau aku bangun aku cuman melek-melekin mata doang. Pa mau bikin apa? Enggak, udah. Paling kadang-kadang cuman dibikinin air madu sama orange aja tuh, ditaruh di termos kecil, udah dia jalan. Aku tidur pagi, terus di rumahku banyak orang mulu. Kalau Sabtu, aku jam 3:30 pagi masih makan mie instan. Wah, enak banget. Tapi aku olahraga tiap hari. Olahraga apa? Senam, body language gitu-gitu. Tapi memang lihat kalau YouTube gitu? Bukan? Enggak, atau panggil guru? Sendiri. Aku kan dulu guru senam. Oh, pantesan. Tapi aku kalau makan banyak. Cuman makan nasi nggak terlalu. Kayak makan bakso nih tadi, baksonya cuman 1 gitu-gitu. Aku juga gitu kalau makan bakso nggak merasa bersalah. Tapi kalau Mbak Isma segini mah nggak apa-apa. Kita itu udah 50, aku tuh udah 49 ya. Udah 50 ke atas itu jangan kurus-kurus, tuwir dah, Nek. Ember. Aku juga pikir gitu. Cuman nih kemarin nih karena sakit. Tapi Mbak Is tuh nggak ada berubah tahu. Covid kan gua. Emang iya aku dengar. Aku diceritain Umi Elvi. Jadi kan aku nggak bisa diet dan takut diet. Ember, yang penting sehat udah. Yang penting sehat kan udah mau metong pikir kan. Pikir udah mau metong, jadi kita aduh ngapain juga diet, yang penting sehat. Untuk sekarang ini itu yang penting sehat. Sekarang mah aku merasa nih sekarang nih montok-montok banget nih. Aduh sekarang banyak deh Mbak, udah makan. Ada itu apa namanya yang bisa buat pup
kalau iya, pagi. tahu yang itu kan. Yang buat diminum itu apalagi kan. gitu-gitu. Anything banyak. Tapi kita tetap harus olahraga. Olahraga tiap hari. Tiap hari. 30 menit paling enggak. Jam berapa? Bangun tidur suka-suka gue. Bangun tidur jam berapa? Tapi nggak makan dulu? Enggak. Minum air putih. Aku tuh pagi tuh pasti ada high vitamin suplemen yang pertama aku minum lagi dalam kondisi perut kosong. Terus? Itu after minum itu aku nggak boleh makan apapun sampai 1 sampai 2 jam. Habis itu aku bangun olahraga, minum kopi, makan 1 potong roti. Aku makan siangnya tuh jam 2, jam 3. Udah habis itu nggak makan lagi? Nggak makan lagi, nanti makan tengah malam tuh mie instan. Bebas merdeka ya. Dan tapi aku nyemil dan karena di rumah banyak orang, Mbak. Dan aku nggak belum. Ada kacang, ada keripik. Ada kacang, ada keripik, ada puding, ada es krim. Ada asinan, ini ono kucurut, banyak banget makanan di rumahku tuh banyak. Terus atau bakat kali ye, bakat. Enggak juga kakakku segini, tahu kan Mbak Elsie segini. Apa? Ada nggak merasa bahwa kan kita suka ngaca dong perempuan. Kita tahu kekurangan kita kan, kekurangan dan kelebihan kita tahu dong ya kan. Yang paling Isda nggak suka. Jangan yang suka, kalau suka kan udah tahu nih cantik ya. Apa yang cantik ya? Lah iyalah. Yang mukanya dia cantik banget kayak gitu. Yang Isda yang pikir, gue tuh paling nggak suka ini gue deh. Apa sih? Apa Coba ya? aku pengen tahu. Rahang sebenarnya. Aku tuh pengen gini loh. Masa sih? Justru itu ciri khas. Iya, aku kan gini kotak gitu. Aku tuh pengen yang gini, tapi ya udahlah. Iya, pengen gitu. Terus pengen ini ada. Nggak boleh. Ngapain tapi sih? terus ya udahlah gitu. Terus kalau aku kan di umur aku yang sekarang ya udahlah akhirnya gitu. Nah, itu kan tadi kan aku lihat Bais lagi olahraga tadi di situ. Ngapain? Bais apa olahraganya? Itu aku suka pingpong ya karena seru-seru ketawa-ketawa gitu, tapi keringetan juga. Ya iyalah, pingpong kan juga lari sebenarnya kayak gini-gini, cuman kan memang tangan satu doang kali ya. Tangan satunya tuh gimana tuh? Nah, kalau mau ngentengin combine sama BL. Iya, sama BL. Ajarin aku main pingpong dong, Mbak. Aku mah nggak bisa, sumpah. Asal-asalan aja. Ya udah ajarin yuk, ajarin ya. Iya. Yuk, aku mau diajarin Mbak Iis main pingpong dong. Oke, gampang. Yuk. Gayanya dong. Out. Mana tuh? Ember. Walaupun boleh santai aja nggak sih, wah? Kodok. Tahu, tapi untuk pemula boleh nggak sih nih? Ih, oke, Bo. Tuh, keluar. Out. Tuh, santai aja gitu, Mbak. Yes. Ih, kamu lumayan, Bo. Lumayan ya. Oh. Sebenarnya kalau sering mah bisa nih gue. Tuh. Gak boleh, mesti santai. Sok gak sih gitu gue nya. Out. Yes. Dia nyemes loh. Ala emang deh. Happy people, seneng banget. Hari ini dapet tips yang sangat berharga dari Isda. Bisa main pingpong. Tapi kelihatan dia ada bakatnya, bisa jadi sparring partner saya. Terima kasih Isda udah mampir, udah kasih tips, udah berolahraga sama saya. Buat semua, mudah-mudahan konten saya bisa bermanfaat dan tunggu lagi konten-konten saya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye. 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 Thank you ya. Thank you.